Oke guys, karena kita melanjutkan pembahasan mengenai penyihir triple liner. Nah, bagi kalian yang belum menonton pembahasan part satunya, bisalah kalian cek pembahasannya yang ini. Atau bisa juga klik yang di kanan atas ini guys. So, kalau gitu langsung aja, mari kita masuk pembahasannya. Yang pertama, Famin. Famin adalah anak kedua dari keluarga Innocent Zero yang memiliki sifat gila dan juga sadis. Jika melihat dari penampilan, Famin terlihat mengenakan pakaian badut dengan warna ungu putih serta motif garis. Dia terlihat memakai 3 anting berbentuk lingkaran di telinga kirinya, dan garis sihirnya menyerupai jarum jam di kiri dan kanan matanya. Selain itu, di bawah matanya terlihat ada gambar bintang serta air yang menetes. Nah, kalau untuk sihir garis ketiganya, dia bisa memanggil dewa permainan bernama Decius. Di mana dalam mode ini, tongkat sihirnya akan berubah menjadi sebuah cincin yang bisa dibelah menjadi 2. Dan kekuatan sihirnya akan meningkat pesat. Salah satu kemampuannya adalah mengubah dirinya atau apapun yang dimilikinya menjadi tak terlihat. Selain itu, dalam mode triple liner ini, dia masih memiliki kemampuan lainnya guys, yang antara lain itu adalah Decius Inclination. Kemampuan yang bisa menghapus kehadiran Famin dari pandangan lawannya, di mana lawannya hanya bisa mendengar ataupun merasakan saat Famin menyerang. Nah, sihir triple liner ini pertama kali keluar ketika Famin melawan Orter Madel di aula sirkusnya Famin. Berikutnya, Innocent Zero. Innocent Zero adalah villain utama di serial animenya, dan dia adalah pemimpin dari organisasi kriminal dengan nama yang sama pula, serta ayah biologis dari Mas Bernadette. Innocent Zero adalah orang yang sangat narsis dan egois, karena dia percaya semua orang di dunia ini semata-mata dilahirkan hanya untuk dia. Innocent Zero memiliki wajah yang gak jelas, kadang rata, kadang ada. Ya, yang pasti dia bisa mengubah penampilannya sih, melalui cara yang tidak diketahui. Tapi ketika melawan Welbeck, wajahnya itu mengambil wajah ketika ia masih berteman dengan Welbeck di masa lalu. Nah, Innocent Zero ini memiliki 2 bentuk guys. Bentuk yang pertama itu tentu aja manusia, yang dimana ia terlihat seperti pria tampan dengan rambut panjang berwarna putih keperakan, mata merah, dan 2 tanda panah di bawah mata kirinya yang menyerupai jarum jam. Dan bentuk yang kedua adalah iblis. Dalam mode ini, wujud Innocent Zero masih sedikit terlihat mirip dengan manusia. Cuma bedanya, ia memiliki kulit yang berwarna ungu, perawakan lebih berotot, telinga yang panjang, sepasang tanduk yang panjang, sayap berbulu hitam, dan 5 mata di dadanya. BTW, ini adalah bentuk final formnya Innocent Zero ya guys ya, ketika ia menyerap hati anak-anaknya. Nah, kalau untuk sihir garis ketiganya, sebenarnya dia masih belum memperlihatkan seperti apa sih guys sihir garis ketiganya itu. Tapi yang jelas, Welbeck mengatakan kalau Innocent Zero ini memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Makanya tak heran kalau dia adalah pengguna sihir terkuat saat ini. Berikutnya, Lance Crown. Lance adalah siswa tahun pertama di Akademi Sihir Eastern dan juga salah satu teman di geng sempurna si Mas. Nah, ketika adiknya sakit parah yang mengakibatkan sihirnya menghilang, orang tuanya malah menunjukkan rasa jijik kepada adiknya. Padahal kan itu anaknya sendiri ya. Nah, karena itulah Lance kesel dan marah, sampai di satu titik ia tidak lagi mengakui orang tuanya. Kemudian sejak saat itu ia bertekad untuk menjadi visioner suci dan menyelamatkan adiknya. Oke, untuk garis ketiganya, ia mendapatkan garis ketiga berkat pelatihannya bersama visioner suci Orter Madel, yang mana dengan garis ketiganya tersebut, ia dapat memanggil dewa bintang bernama Nemesis, yang kemampuannya itu dapat memunculkan bola-bola gravitasi berkecepatan tinggi yang mampu menghisap dan menarik serangan ataupun musuhnya itu sendiri. Nah, garis ketiganya ini muncul pertama kali ketika Lance bertarung melawan Epidem. Cuma kayak nggak guna gitu cok. Pas pertama kali digunakan, malah kena counter sama sihir garis ketiganya Epidem. Terus udah gitu, malah Sidot yang dapat highlight, yang juga mengeluarkan sihir garis ketiganya. Selanjutnya, Levis Rosequart. Levis adalah siswa tahun kedua dan kandidat visioner suci dari Akademi Sihir Wolkis. Ayah Levis adalah seorang kepala biro sihir.
Ya, yang udah pasti merupakan jabatan terhormat lah ya di dunia sihir saat ini. Nah, dengan jabatannya setinggi itu, membuat ayahnya selalu memberikan target kepada anak kembarnya, yaitu Levis dan kakaknya, agar selalu menjadi yang terbaik. Setiap hari, setiap waktu, Levis dan kakaknya selalu diberikan latihan yang intens, dan siapa yang gagal untuk mencapai tingkat kesuksesan akan diberikan hukuman. Nah, kebetulan yang gagal itu Levis. Levis pun diberikan hukuman oleh ayahnya, hingga suatu ketika saking seringnya dihukum membuat mata kanannya mengalami kebutaan. Levis pun menyalahkan saudaranya hingga terobsesi untuk mengalahkannya. Namun lambat laun kesehatan saudaranya mulai menurun dan akibatnya Levis pun mulai sering menang melawan saudaranya. Dan sekarang jadi kebalik deh, saudaranya yang sering kena hukum. Nah, melihat saudaranya sering kena hukum membuat Levis sadar yang seharusnya disalahkan itu ayahnya, bukan kakaknya. Dan kini, Levis pun memiliki obsesi untuk melewati ayahnya dan menjadi yang terbaik apapun caranya. Oke, untuk sihir garis ketiganya, Levis dapat memanggil dewa magnet bernama Adamas, yang kekuatannya itu dapat memunculkan armor besi yang bisa dipakainya. Dalam mode ini, Levis dapat menarik dan mendorong lawannya, layaknya sebuah magnet. Semua serangan lawannya akan meleset, sedangkan serangan Levis selalu tepat sasaran. Nah, sihir garis ketiga ini muncul pertama kali ketika Levis bertarung melawan Mas di ujian akhir Visioner Suci. Berikutnya, Ortel Madel. Ortel Madel adalah seorang visioner suci dan anggota dari Biro Sihir bagian administrasi kekuatan sihir. Di masa mudanya, ia pernah bersekolah di Akademi Kepolisian bersama Alex Elliot. Nah, bersama Elliot, mereka selalu menjalankan misi bersama-sama dan bertekad untuk selalu menjaga keadilan dan ketertiban dunia. Lalu suatu ketika, mereka mendapatkan misi yang cukup sulit hingga mengakibatkan Elliot merenggang nyawa. Terus di saat terakhirnya, Elliot berpesan kepada Orter untuk selalu menjaga dunia ini agar tidak ada lagi nyawa yang hilang. Nah, dengan demikian, dimasukkanlah Orter ke Akademi Sihir Eastern dan kemudian menjadi visioner suci. Kalau untuk sihir garis ketiganya, Orter dapat memanggil dewa... Nggak tahu guys, belum ada namanya. Mungkin dewa pasir kali ya. Yang kekuatannya itu dapat mengubah area di sekitarnya menjadi pasir yang dapat menjebak dan menarik lawannya. Ya, kayak pasir hisap gitulah. Dan juga selain itu, pasir-pasirnya ini juga bisa digunakan untuk menyerang, seperti menusuk-nusuk. Nah, sihir garis ketiganya ini digunakan pertama kali ketika Orter melawan Famin di aula sirkusnya Famin. Next ada Ren Ames. Ren adalah siswa tahun ketiga di Akademi Sihir Eastern dan juga merupakan visioner suci. Ren memiliki seorang adik bernama Finn. Kedua orang tuanya meninggal ketika ia masih kecil, dan ia serta Finn sering berpindah-pindah tempat karena tidak ada satupun kerabat yang mau menampung mereka. Nah, ketika ia mendaftar di Akademi Sihir Eastern, ia menunjukkan bakat yang luar biasa meskipun masih muda. Hal ini pun menjadikannya siswa terbaik saat itu. Oke, kalau untuk sihir garis ketiganya, Ren dapat memanggil dewa perang bernama Ares, yang kemampuannya itu dapat melepaskan gelombang sihir hitam berbentuk pedang yang dapat menghancurkan area sekitar yang terkena damage. Nah, sihir garis ketiganya ini bisa kalian saksikan di Muscle Season 2 episode 3 ketika Ren melawan Margaret. Selanjutnya, Renatus Revol. Renatus adalah seorang visioner suci dan anggota Biro Sihir bagian administrasi pemakaman sihir. Dia adalah pria yang pemalas, berisik, dan pelupa, namun sangat kuat di antara para visioner suci lainnya. Jika melihat dari penampilan, Renatus adalah pria yang jangkung, rambut perak runcing, kulit sawo matang, serta memiliki bekas luka di pipi kanannya. Nah, kalau untuk garis ketiganya, Renatus dapat memanggil dewa kematian bernama Thanatos, yang kekuatannya itu dapat menghubungkan tubuh lawannya dengan dewa Thanatos yang ia panggil melalui darah yang sebelumnya ia ambil dari lawannya. Cuma sayang bro, efeknya apa? Gua juga gak tahu. Soalnya jurus ini begitu dikeluarin, langsung dikalahin sama si Doom. Nah, sihir garis ketiganya ini pertama kali muncul saat Renatus bertarung melawan Doom.
Tapi ya seperti yang gue bilang tadi guys, nggak sampai semenit langsung kalah Rentusnya, sehingga kemampuannya ini tidak diketahui. Berikutnya Rio Grunge. Rio adalah seorang visioner suci dan anggota Biro Sihir, bagian pasukan keamanan sihir. Rio memiliki kepribadian yang baik, namun juga angkuh, dan menganggap dirinya adalah yang paling tampan, dan menganggap memiliki sihir terhebat. Rio memiliki rambut pirang panjang, memakai syal dengan pola bintang, mengenakan kemeja putih, rompi, dan celana berwarna gelap, serta jubah besar yang menutupi bahunya. Terus kalau untuk sihir garis ketiganya, Rio dapat memanggil dewa cahaya bernama Hyperion, yang kekuatannya itu dapat menembakkan bola cahaya yang damage-nya sangat kuat. Udah sih guys, gitu doang. Kok kayak biasa aja ya? Nah, sihir garis ketiganya ini muncul pertama kali ketika Rio bertarung melawan Doom. Cuma ya gitu, pas dia mengeluarkan serangan dari Hyperionnya ini, kayak nggak ngefek gitu cok. Si Doomnya terlihat baik-baik aja. Oke, yang terakhir guys, ada Walbug Baigan. Walbug adalah kepala sekolah Akademi Sihir Eastern dan juga teman dari Innocent Zero dan Meleodel, yang dulunya sama-sama menjadi murid dari Adam Jobs, penyihir legend di serialnya. Walbug ini juga alumni dari Akademi Sihir Eastern, yang ketika itu ia berhasil menjadi visioner suci di usianya yang masih muda. Makanya tak heran dia satu-satunya orang yang mampu menyaingi Innocent Zero. Terus kalau untuk sihir garis ketiganya, Walbug mampu memanggil dewa langit bernama Uranus, yang kekuatannya itu dapat menciptakan dimensi ruang yang sangat besar. Segala macam sihir akan menghilang ketika berada di dimensi ini. Dan tentu nggak cuma itu aja guys, selain menghilangkan, sihir space tingkat 3-nya ini juga mampu menghapus segala sesuatu yang berada di jangkauannya. Nah, bagi kalian nih yang pengen lihat sihir garis ketiganya ini, bisa kalian tonton di Muscle Season 2 episode 10, ketika Walbug bertarung habis-habisan melawan Innocent Zero. Oke guys, itu dia tadi pembahasan mengenai seluruh penyihir garis ketiga yang ada di anime Muscle. Dan sekali lagi nih, buat yang belum nonton pembahasan part 1-nya, bisa kalian cek di deskripsi. So, kalau gitu sampai di sini aja pembahasannya, dan sampai ketemu lagi di pembahasan Muscle lainnya.